Assalamualaikum Pak Imam, Pak Waalaikumsalam Ahmad Maimun. warahmatullahi wabarakatuh. Aku udah Silakan presentasi modul ajarnya maksimal 5 menit ya, silakan. baik Pak, izin share screen. Sudah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya ingin mempresentasikan modul ajar format lengkap untuk mata pelajaran akidah, tema keistimewaan Al-Quran fase D untuk kompetensi awal. Peserta didik memiliki pemahaman tentang sejarah diturunkannya Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam dan mampu mengaitkan ajaran Al-Quran dengan praktek sehari-hari. Untuk profil P5, P5 profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah memahami Al-Quran bukan hanya menjadi petunjuk dalam ibadah, tapi juga memberikan pedoman etika dan moral yang menjadi dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk profil PPRA yang ingin dicapai adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, juga mengimplementasikan nilai-nilai kasih sayang, toleransi yang diajarkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sarana dan prasarana LCD, video tentang keistimewaan Al-Quran, kamera HP, laptop, dan kartu untuk permainan. Target peserta didik siswa reguler. Untuk tujuan pembelajaran yaitu menganalisis dan mampu memahami sejarah diturunkannya Al-Quran, pemahaman bermakna keistimewaan Al-Quran adalah menyadari bahwa Al-Quran bukan hanya sekedar teks suci, tapi juga sumber petunjuk bagi umat Islam yang dapat membimbing kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Siswa dapat memahami dan mengimplementasikan ajaran Al-Quran dalam interaksi sosial, keputusan yang diambil, dan tindakan yang dilakukan membawa dampak positif dalam membentuk karakter dan akhlak mulia. Untuk pertanyaan pemantik, apa yang terbersit di hati jika kamu melakukan penistaan terhadap Al-Quran, padahal kamu tahu itu adalah dosa besar? Untuk kegiatan pembelajaran, langkah-langkahnya yang dipersiapkan guru yaitu media pembelajaran, laptop, proyektor, papan tulis, alat tulis, dan spidol. Pembelajaran pertama, untuk kegiatan pembukaan, guru mengawali dengan salam dan berdoa. Guru mengecek kehadiran peserta didik dan memberikan motivasi. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang akan diajarkan. Kemudian untuk kegiatan inti, peserta didik mengamati gambar. Guru menjelaskan kepada siswa terkait sejarah diturunkannya Al-Quran. Guru memberikan penjelasan tambahan tentang periode turunnya Al-Quran. Guru dan peserta didik melakukan tanya jawab tentang sejarah turunnya Al-Quran. Guru melemparkan pertanyaan kepada peserta didik, kemudian peserta didik menjawabnya. Guru memberikan poin kepada kelompok yang berhasil menjawab. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang kegiatan hari ini. Guru memberikan umpan balik terhadap hasil belajar peserta didik. Penilaian pengetahuan. Pengambilan ini dapat dilakukan saat mengamati kegiatan siswa ketika mengerjakan lembar aktivitas atau soal-soal latihan yang diberikan. Untuk penilaian pengetahuan ini ada beberapa soal yang dikasih ke peserta didik. Untuk refleksi, guru merupakan penilaian yang dilakukan oleh guru itu sendiri berdasarkan pembelajaran yang telah dilaksanakan mulai dari selama mempersiapkan, melaksanakan, hingga mengevaluasi kegiatan belajar. Untuk remedial, guru memberikan materi ulang kepada siswa yang nilainya kurang secara individu. Untuk pengayaan, guru dapat menyampaikan materi pengayaan untuk dipelajari oleh peserta didik secara mandiri atau berkelompok. Referensi buku paket akidah ala kelas 8 untuk lampiran-lampiran terlampir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani sehat ya? Insya Allah Pak, sehat. Saya coba tanya tentang, dulu kan sudah dibahas ya terkait dengan pendalaman materi, ada dua hal penting. Yang pertama modul pedagogi, yang kedua adalah modul profesional. Nah, di pedagogi itu terkait dengan
ada modul teori belajar dan pembelajaran, terus kemudian ada modul evaluasi. Nah, yang dimaksud dengan teori belajar itu apa, Bu Noni? Teori belajar itu ada 5 kalau nggak salah ya Pak ya. Eh, Ya, teori behavior, hmm, teori konektivitas, hmm, teori konstruktivisme, teori humanistik, dan teori sosial. Jadi Nah, maksud belajar berdasarkan, kalau behavior itu berdasarkan peserta didik atau manusia itu belajar dari lingkungannya. oke. Kalau Ketika sudah menguasai teori-teori itu, sebenarnya gurunya untuk apa sih harus menguasai teori itu? kalau menurut di teori konstruktivitas itu guru sebagai fasilitator, Pak. Jadi murid yang guru itu hanya menyiapkan seluruh yang dibutuhkan peserta didik. Jadi hanya sebagai fasilitator saja. Oke. Yang kedua nih, Bu Noni. Eh, apa sih bedanya PDL dengan PBL? Kalau PBL itu eh, problem based learning, belajar berdasarkan dari isu atau masalah. Terus kalau PJBL itu project based learning, nggak salah. Jadi proyek, Pak. Apa Project, bedanya itu? project. Jadi kalau kayak jadi kalau PBL itu eh, ketika siswa itu, kalau menurut pendapat saya ya, dia tidak paham untuk satu materi. Jadi guru itu me- membantu mengembangkan pemikiran peserta didik. Kalau PJBL itu, jadi guru kan sebagai fasilitator. Jadi Hmm. ketika kayak dikasih ini loh, kamu harus kayak menemukan ini, menyelesaikan satu project dari A sampai Z. Jadi di iniin langkah-langkahnya gitu. Kalau project atau PJBL itu menurut Oke, saya. Ya, saya ganti ya. sampun Pak. Oke, Iya, Baik, iya Pak, iya Pak Ahmad. saya baru ujian deh. Ya, Ini nomor jantungnya satu, jantungnya deg-degan. kalau memang betul-betul dekat mall ya bisa ini bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsid fi masy'ika waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sawtul hamir. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida. Kalau waqsid itu bacaan apa? Qalqalah Pak. Huruf qalqalah ada berapa? 5. Apa saja? Ba jim dal qa qaf. Kalau malaikaton itu bacaan apa? Mad wajib muttasil. Ambil kertas, dalil yang ada di modul jenengan itu ditulis. Nulis. Ya, nggak kelihatan. Sudah, Sudah Pak. lihat. Agak mundur sedikit. Oh, Kelihatan Pak. lagi di atas, ke ataskan Ke atas kan. Kelihatan nggak lagi. Pak? Kelihatan nggak Pak? Ya sudah cukup. Ya sudah cukup. Oh, sudah. Sudah Pak Imam Sukti. Nah, ini Bu Noni ini ngajarnya di mana?
Aku di MTS Atakwa 08. Oke, bisa keluar. Udah, Silakan. Pak. Alhamdulillah, makasih Pak Imam, Sudah. Pak Ahmad Maimun. Aku Litrum ya, Pak. Assalamualaikum. Selamat malam.